Oke, kita masuk ke sesi 3. Kita berbicara bagaimana caranya untuk bisa mempersuasi melalui komunikasi. Nah, ada beberapa contoh bagaimana bisa mempersuasi. Yang pertama adalah pesan dengan 2 sudut pandang itu lebih persuasif daripada hanya 1 sudut pandang. Misalnya dengan kalimat pertimbangannya adalah ini. Nah, jadi untuk keputusan silahkan Bapak dan Ibu sesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Padahal sebenarnya dalam pembuatan atau penyampaian tadi pertimbangan itu sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan dari konsumen atau audiens kita. Kita hanya memberikan kesan terakhir bahwa kita tidak memaksa, silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan yang Bapak Ibu punya. Itu salah satu cara untuk membuat kalimat persuasi. Ataupun yang berikutnya adalah pernyataan yang faktual itu berasal dari sumber yang terpercaya. Maka bukan sekedar klaim dari kita sebagai komunikator. Maka sangat penting ketika mau meyakinkan orang lain mengenai pesan yang kita sampaikan, berikan buktinya. Ketika tadi kita bilang 8 dari 10 orang menyatakan pelayanan itu sangat penting, kita berikan hasil penelitiannya dan juga sumbernya, kita cantumkan, kita kasih gambarnya. Begitu pula kalau ada video, boleh kita pakai video, foto, data statistik atau apapun, sehingga lebih mudah untuk meyakinkan lawan bicara. Cara berikutnya lagi untuk membuat komunikasi persuasi adalah hindari mengatakan tidak, lalu berikanlah solusinya. Jadi hindari untuk berbicara, maaf Ibu, Bapak, saya tidak bisa membantu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu minta. Hindari berbicara seperti itu. Lebih baik kita langsung saja menyampaikan apa yang bisa kita berikan. Jadi jika mengalami hal seperti itu, silahkan langsung dijawab, baik Ibu, yang bisa kami berikan adalah pengantaran pulang, bebas biaya administrasi, dan lain-lainnya. Apakah Ibu bersedia? Jadi seperti itu. Berikutnya adalah pesan yang menggunakan pendekatan emosional bisa kita gunakan sebagai salah satu strategi persuasi. Biasanya pendekatan emosional ini melalui 2 hal. Yang pertama adalah pendekatan rasa takut, yang kedua adalah pendekatan rasa bersalah. Nah, pendekatan rasa takut saya bisa berikan contoh gambarnya adalah seperti yang tertera di layar. Nah, kemudian kita pakai dengan kalimat jangan menunggu keriput untuk mulai memakai sunscreen. Berikan gambarnya, itu akan menimbulkan rasa takut, terlebih lagi untuk perempuan yang merasa bahwa punya ketakutan tersendiri apabila di usia tertentu kemudian mulai muncul kerutan-kerutan di wajah. Nah, itu adalah pendekatan dengan rasa takut. Ada lagi pendekatan rasa bersalah. Biasanya ini adalah emosi unsur keluarga yang kita pakai di sini. Contohnya, sebenarnya Bu, dengan sedikit tambahan, Ibu akan bisa mendapatkan pemeriksaan yang lebih menyeluruh. Jadi Ibu tidak hanya tahu kondisi luar anak Ibu, tetapi Ibu juga bisa tahu kondisi di dalam kesehatan anak Ibu seperti apa. Nah, bagi orang tua, dimainkan unsur bersalah jika saya tidak melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap anak saya. Nah, ini juga salah satu contoh kegiatan komunikasi persuasi yang bisa dipilih sesuai dengan tujuan komunikasi Bapak dan Ibu sekalian. Oke, itu saja contoh untuk komunikasi persuasi hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.